Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, Ibu Resti Warliani SSI MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membahas tentang strategi, pendekatan, dan metode dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya izin perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ai Anggara sebagai pemateri pertama, ada Asep Khairul Anwar sebagai pemateri kedua, ada Wilda Nurul Kolbi sebagai pemateri ketiga, dan ada Sipa Mutia Rahma sebagai pemateri keempat. Yuk teman-teman semua, simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ai Anggara. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Secara etimologi, kata strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu strategos. Adapun kata strategos dapat diartikan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Secara terminologi, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi, strategi pembelajaran adalah model atau seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Adapun macam-macam strategi pembelajaran dalam kurikulum 2013 atau Kurtilas, strategi pembelajaran atau model pembelajaran terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama strategi discovery learning atau disingkat menjadi DL, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu menyingkap pembelajaran. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Selanjutnya yaitu kedua, strategi inquiry learning atau IL, atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyelidikan pembelajaran. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget, Towson, dan Tourbrek pada tahun 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak yang untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Dan yang ketiga yaitu strategi problem based learning atau PBL, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembelajaran berbasis masalah. Strategi problem-based learning adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat yaitu strategi project-based learning atau PBL, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Strategi project-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penelitian, interpretasi,
sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu strategi scientific learning atau SL atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pembelajaran ilmiah. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah atau memecahkan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, dan mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang kedua yaitu pendekatan deduktif, yang ketiga pendekatan induktif, yang keempat pendekatan open-ended, yang kelima yaitu pendekatan kontripisme, keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah, ketujuh pendekatan proses, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan pendekatan saintifik. Untuk definisinya tersebut, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoristis, yaitu untuk pengertiannya dan pembagiannya. Tadi kan udah jelaskan ada 8 pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual ini adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif menerapkan pada pengamatan lebih dahulu, kemudian disimpulkan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Yang keempat yaitu mengenai pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini dalam pendekatannya tujuan utamanya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dan yang kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini mendekatkan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Dan yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah, di mana siswa didorong menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimilikinya untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan proses, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Yang terakhir yaitu pendekatan saintifik, adalah pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahap saintifik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Sekian dari Selanjutnya, materi ketiga tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga kerja atau guru. Metode pembelajaran
bermacam-macam. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Nah, metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Adapun kekurangan dari metode ini adalah siswa menjadi lebih pasif dan dalam proses pembelajaran akan sangat membosankan dan mudah membuat siswa mengantuk. Selain itu, ada juga kelebihannya. Yang pertama, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Kemudian, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan metode diskusi ini adalah memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Kemudian, siswa mampu berpikir secara kritis dan mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Adapun kekurangan dari metode diskusi adalah tema diskusi sangatlah terbatas, kemudian dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, dan dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. Metode ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat, antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi. Pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Kemudian, metode yang keempat ada metode ceramah plus. Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan, tetapi disertai dengan metode lainnya. Metode pengajaran ini menggunakan lebih dari satu metode, misalnya metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi, dan tugas juga metode ceramah plus demonstrasikan dan latihan. Metode ini merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan maupun percobaan. Yang kelima, ada metode resitasi. Metode ini merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru dengan menuliskan pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan dari metode ini adalah siswa mudah mengingat terhadap materi itu karena telah menuliskannya dengan resume. Adapun kekurangan dari metode ini adalah terkadang hasil resume yang dilakukan menyontek dari teman, bukanlah hasil pemikiran sendiri. Yang keenam, ada metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Kelebihan dari metode ini yaitu membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya dengan membuktikan melalui percobaan. Sedangkan kekurangan dari metode percobaan ini adalah seringkali alat yang digunakan oleh siswa ini ketika bereksperimen memiliki kekurangan atau alat-alat tersebut tidak ada ketika melakukan eksperimen. Yang ketujuh, ada metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Metode mengajar ini dilakukan dengan pendampingan oleh guru ataupun orang tua jika usianya terlalu muda seperti SD, SMP. Nah, pendampingan dilakukan untuk menunjukkan sumber pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa.
Metode karya wisata ini bisa dilakukan di tempat-tempat sejarah, di alam atau lainnya seperti museum, tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ke-8 ada metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau melihat kemampuan yang ada dalam diri siswa dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Kelebihan metode ini adalah melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Sedangkan kekurangannya yaitu menghambat bakat siswa yang lainnya sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing. Selanjutnya, metode yang ke-9 adalah metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, metode yang ke-10 adalah metode perancangan. Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekkan atau akan diteliti. Kelebihan dari metode ini yaitu membangun pola pikir kritis dan kreatif siswa sehingga lebih luas dan mampu memecahkan masalah. Adapun juga kekurangan dari metode ini, yaitu kurikulum yang ada belum menunjang metode pengajaran ini. Metode ini hanya bisa dipelajari atau diperoleh ketika ada event perlombaan. Yang ke-11 ada metode discovery. Metode ini merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi yang sedang dipelajari. Siswa juga mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh kemudian ditransfer kepada masyarakat ataupun orang lain. Yang ke-12 ada metode inquiry. Metode inquiry ini merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Nah, dalam metode ini guru tetap memiliki peranan penting, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry ini memiliki arti memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai suatu yang berharga. Strategi pelaksanaan metode inquiry ini yaitu guru memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Guru sebagai evaluasi pemahaman siswa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi metode pembelajaran yang ke-13 yaitu metode mind mapping, yaitu metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtut terhadap suatu permasalahan bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Yang ke-14 metode role playing, yaitu metode pembelajaran dengan role playing, yaitu dengan metode drama atau peran. Yang ke-15 metode cooperative script,
yaitu metode belajar dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari bagian materi yang disampaikan. Yang ke-16, metode debat, yaitu metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih baik perorangan maupun kelompok. Yang ke-17, metode mengajar bergu, yaitu dilakukan oleh lebih dari satu pengajar. Materi diberikan dengan jadwal yang berbeda oleh beberapa pengajar. Yang ke-18, metode mengajar sesama teman, yaitu metode mengajar ini dilakukan dengan cara berdiskusi atau juga dengan presentasi hasil diskusi. Yang selanjutnya, metode bagian, yaitu metode pengajaran ini dilakukan dengan memberikan materi sebagian. Yang terakhir, metode global, yaitu mengajarkan pada siswa keseluruhan materi, kemudian siswa membuat resume tentang materi tersebut yang mereka serap dan diambil intisarinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih semuanya, semoga video pembelajaran tersebut bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.